Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pernahkah Anda membayangkan mendaftar haji hari ini dan baru berangkat 70 tahun kemudian? Itu bukan fiksi, itu kenyataan. Hari ini, antrian haji Indonesia menembus 5,5 juta orang. Tapi, tunggu dulu, ternyata di dalam antrian itu ada nama-nama dan pembayaran yang tercatat, tapi orangnya tak pernah berangkat. Simak video ini sampai akhir, kita akan kupas tuntas skandal antrian siluman dan audit besar-besaran yang sedang dilakukan oleh BP Haji. Menurut laporan terbaru dari media Kompas tanggal 20 Juni 2025, jumlah calon jemaah haji Indonesia yang masuk daftar antrean telah menyentuh angka 5,5 juta orang. Kalau di rata-rata, dengan kuota nasional sekitar 221.000 per tahun, waktu tunggu bisa mencapai lebih dari 45 tahun di beberapa provinsi. Bahkan di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan ada yang tembus 70 tahun. Namun, kini muncul satu fakta baru yang lebih mengkhawatirkan. BP Haji menemukan banyak nama yang tercatat telah membayar, tapi tidak pernah berangkat ke Tanah Suci. Artinya apa? Ada potensi data fiktif, penggandaan identitas, atau bahkan manipulasi antrean. Badan Pelaksana Haji (BPH) menyatakan akan melakukan audit menyeluruh terhadap data antrean. Beberapa temuan awal meliputi nama yang sama muncul di beberapa kabupaten atau kota berbeda. Pembayaran sudah dilakukan puluhan tahun lalu, tapi keberangkatan tak pernah tercatat. Jemaah wafat, tapi datanya belum dihapus. Ada jemaah yang sudah berangkat, tapi masih tercantum di sistem sebagai belum berangkat. Audit ini melibatkan Kanwil Kemenak, bank penerima setoran, hingga Dijen Penyelenggaraan Haji. Tujuannya jelas, membersihkan antrean dari data siluman, agar waktu tunggu tidak semakin absurd. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana bisa selama bertahun-tahun data jemaah haji tidak valid, tapi terus dipakai untuk sistem antrean? Ini menunjukkan kelemahan serius pada sistem haji nasional. Tidak ada sinkronisasi database nasional yang real-time. Sistem pendaftaran haji berbasis kuota kabupaten masih menyimpan celah manipulasi. Lemahnya verifikasi setelah pembayaran awal, setoran awal 25 juta rupiah, yang kadang hanya dicatat tanpa dilacak kembali. Dan pertanyaan yang lebih mengerikan, apakah ada pihak yang secara sengaja mempertahankan data fiktif ini untuk kepentingan tertentu? Misalnya untuk jual beli kursi haji, pengalihan antrean, atau bahkan penyalahgunaan dana setoran awal. Bayangkan, Anda menabung bertahun-tahun, sudah setor, sudah dicatat, tapi posisi antre Anda ternyata terganjal oleh nama-nama yang tidak aktif atau fiktif. Akibatnya, jemaah usia lanjut makin banyak yang wafat sebelum sempat berangkat. Kuota lansia jadi membengkak, menimbulkan tantangan baru dalam manajemen haji. Calon jemaah muda kehilangan semangat karena merasa sistemnya tidak adil dan tidak efisien. Ini bukan sekadar masalah administratif, tapi menyangkut hak masyarakat untuk beribadah secara adil dan tepat waktu. Audit yang dilakukan BP Haji patut diapresiasi, tapi tidak cukup hanya bersih-bersih data. Berikut beberapa langkah strategis yang perlu diambil. Pertama, Sistem Terpadu Nasional Haji, One Data Haji, yang terhubung ke Dukcapil, Kemenkes, dan Bank. Yang kedua, verifikasi berkala atas nama-nama dalam antrian, hidup atau wafat, aktif atau tidak, masih niat berhaji atau sudah mengundurkan diri. Kemudian, yang ketiga, pembentukan badan independen untuk mengawasi dan mengevaluasi antrian secara tahunan. Lalu yang keempat, pemanfaatan digitalisasi dan blockchain untuk menjamin transparansi dan mencegah manipulasi data antrian. Dan yang terakhir, transparansi penuh kepada publik mengenai siapa yang mendaftar, urutan, serta kriteria prioritas. Sahabat sekalian, berangkat haji adalah impian. Tapi antriannya tak boleh berubah menjadi jebakan tak berujung karena data bermasalah. Audit ini semoga menjadi titik balik agar tidak ada lagi jemaah yang terkubur dalam antrian. Kita berhak menuntut sistem haji yang bersih, adil, dan transparan. Like kalau Anda setuju seputar dunia haji dan umroh. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.